Selamat siang, izin memperkenalkan diri, saya Nina Rizky Noventi, NPM 1951021018, dan rekan saya, Winnie Ariyanti, NPM 1911021038. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pengganti UTS Praktikum Mata Kuliah Ekonometrika 2. Di sini kami akan melakukan tutorial dalam mengestimasi dan interpretasi suatu model regresi data panel yang dapat diasumsikan dengan model PLS atau plot model, model FEM atau fixed effect model, model RAM atau random effect model, dan juga uji Chow serta uji Hausman. Sebelum melakukan estimasi terhadap model-model tadi, langkah pertama adalah kita menyiapkan data yang akan diestimasi dalam bentuk Excel. Di sini saya sudah menyiapkan data dari buku Agus Widarjono bab 18. Kemudian, setelah data siap, teman-teman bisa membuka aplikasi eViews. Di sini saya menggunakan aplikasi eViews 10. Kemudian kita pilih variabelnya terlebih dahulu, yaitu variabel Y, X1, X2, dengan cara copy semua datanya. Kemudian klik Ctrl+C dan pada bagian eViews, pilih menu File, pilih New, pilih Word File, lalu pilih Word File struktur type, pilih Balance Panel, lalu start date-nya tahun 1935 dan end date-nya tahun 1954. Number of cross section-nya pilih 4 dan pilih OK. Lalu akan muncullah tampilan seperti ini. Kemudian pilih Quick, pilih Empty Group atau Edit Series. Kemudian kita Ctrl feed data sebelumnya yang akan kita estimasi. Untuk melakukan estimasi yang pertama, yaitu plot model atau PLS, caranya yaitu tekan Ctrl, klik Y, X1, X2, kemudian klik kanan, lalu pilih Open dan Ask a Question. Kemudian kita pindahkan C di samping Y dan kita tambahkan log ke dalam tiap-tiap variabelnya, yaitu log Y, log C, log X1, dan log X2, lalu klik OK. Dan inilah adalah hasil estimasi dengan menggunakan model PLS atau plot model. Kita ganti namanya untuk mempermudah aplikasi apabila nanti kita akan mencari. Caranya kita klik name, pilih PLS, lalu klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan estimasi model FEM atau fixed effect model. Caranya yaitu pilih object, lalu pilih copy object, kemudian pilih estimate, pilih panel options, lalu cross sectionnya pilih fix, kemudian klik OK. Kemudian kita ganti namanya menjadi FEM, lalu klik OK. Ini adalah hasil estimasi menggunakan
Model FEM atau Fixed Effect Model yang perlu teman-teman ketahui, dalam model FEM biasanya terdapat heteroskedastisitas. Nah, untuk mengetahui heteroskedastisitas ini, kita bisa mencari cross effect. Caranya yaitu pilih objek, lalu pilih copy objek, kemudian pilih view, lalu pilih fix atau random effect, dan pilih cross section effect. Nah, ini adalah heteroskedastisitas model FEM. Kemudian ganti namanya menjadi heteroskedastisitas, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan estimasi model RAM atau random effect model. Caranya yaitu kita copy model FEM yang sudah diestimasi. Caranya pilih objek, lalu pilih copy objek, kemudian pilih estimate, lalu pilih panel options, kemudian pada bagian cross section pilih RAM atau random, kemudian klik OK. Ini adalah hasil estimasi menggunakan RAM atau random effect model. Jangan lupa kita ganti terlebih dahulu namanya menjadi RAM, lalu klik OK. Kemudian setelah selesai melakukan estimasi model PLS, model FEM dan juga model RAM, kita akan melakukan uji Chow dan uji Hausman. Untuk uji Chow digunakan untuk mengetahui model nama yang terbaik antara model PLS dan juga model FEM. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk mengetahui mana yang terbaik antara model FEM dan juga model RAM. Pertama, kita akan melakukan uji Chow. Caranya kita menggunakan hasil estimasi model FEM tadi. Kemudian kita klik 2 kali FEM, kemudian pilih objek, lalu copy objek. Model FEM biasanya model FEM bisa di close terlebih dulu. Kemudian pilih view, pilih fix atau random effect testing, dan pilih likelihood ratio. Kita ganti namanya menjadi uji Chow, lalu klik OK. Ini adalah hasil uji Chow. Kemudian kita akan melakukan uji Hausman. Caranya yaitu dengan menggunakan hasil estimasi model RAM. Model RAM kita klik 2 kali, pilih objek, lalu copy objek, kemudian pilih new, pilih fix atau random effect testing, dan pilih Hausman test. Ini adalah hasil uji Hausman. Kemudian kita ganti namanya menjadi uji Hausman. Nah, ini adalah cara melakukan estimasi model PLS, model FEM, dan juga model RAM serta uji Chow dan juga uji Hausman. Untuk
interpretasi secara rinci dan hasil estimasi tadi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Winnie Arianti. Di sini saya Winnie Arianti akan melanjutkan untuk melakukan interpretasi yang mana sebelumnya teman saya Ninengah Rizky Noventi sudah melakukan estimasi dari data dari buku Agus bab 18. Langsung saja yang pertama, hasil estimasi menggunakan model PLS. Jika dilihat dari hasilnya, di sini C atau konstanta sebesar negatif 2,783958. Artinya, X1 yaitu nilai harga saham dan X2 yaitu nilai aktual kapital di awal periode, nilainya adalah 0. Maka Y yaitu nilai investasi adalah 2,78%. Lalu koefisien regresi X1 sebesar 0,906414. Artinya, untuk setiap kenaikan nilai harga saham sebesar 1%, maka Y adalah sebesar 0,90%. Ceteris paribus. Lalu, koefisien regresi X2 sebesar 0,302480. Artinya, untuk setiap kenaikan nilai aktual kapital di awal periode sebesar 1%, maka Y adalah sebesar 0,30. Ceteris paribus. Lalu yang kedua, hasil estimasi menggunakan model FEM, yang mana di sini konstantanya sebesar negatif 1,008042. Artinya, jika X1 dan X2 nilainya adalah 0, maka Y sebagai nilai investasi nilainya adalah 1%. Lalu koefisien regresi X1 sebesar 0,570443 yang artinya untuk setiap kenaikan nilai harga saham sebesar 1%, maka nilai Y adalah sebesar 0,58%. Ceteris paribus. Lalu koefisien regresi X2 yang mana sebesar 0,352097 yang berarti untuk setiap kenaikan nilai aktual kapital di awal sebesar 1%, maka Y adalah sebesar 0,35. Ceteris paribus. Lalu yang ketiga, hasil estimasi menggunakan model REM, yang mana interpretasi dari hasil estimasi ini adalah konstantanya sebesar negatif 1,185062, yang mana artinya jika X1 dan X2 nilainya adalah 0, maka nilai Y adalah 1,19% atau 1,18%. Begitu juga dengan koefisien regresi X1 sebesar 0,608437, yang artinya untuk setiap kenaikan nilai harga saham sebesar 1%, maka nilai Y yaitu nilai investasi adalah sebesar 0,60%. Ceteris paribus. Dan juga untuk koefisien regresi X2 sebesar 0,341992, yang artinya untuk setiap kenaikan nilai aktual kapital di awal periode sebesar 1%, maka nilai Y yaitu nilai investasi adalah sebesar 0,34%. Ceteris paribus. Kemudian ada uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk memilih antara model PLS dengan model FEM. Jika dilihat dari hasilnya dan dengan menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05, maka didapat F-table sebesar 2,78, yang mana E statistiknya itu lebih besar daripada F-table sebesar 2,76, maka HO-nya ditolak dengan kesimpulan model yang tepat untuk menganalisis keempat perusahaan adalah model FEM. Begitu juga dengan hasil uji Hostman. Nah, untuk hasil uji Hostman, hasilnya jika dilihat dari hasil estimasi dengan alfa 5% atau 0,05, maka didapat F-value-nya itu sebesar
0,006031, yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka HO-nya diterima. Berdasarkan nilai F-value, maka hipotesis nolnya pada setiap koefisien, sehingga model REM lebih tepat dibandingkan dengan model FEM. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.